Ini Zoom kita 40 menit putus ya, karena saya belum perpanjang lagi ya. Jadi nanti kalau udah putus kalian harus join lagi. Nah, kemarin kita sudah belajar ya mengenai dependensi. Apa sih dependensi itu? Jadi dependensi itu adalah hubungan antar atribut. Ya, jadi apa sih tujuan kita dari belajar dependensi ini? Jadi di sini kalau kita membuat basis data, tentunya kan kita menginginkan basis data itu yang tidak ruwet ya, artinya kita mengelolanya itu tidak rumit gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan basis data yang tidak ruwet itu dan akan mudah kita lakukan modifikasi. Nah, jadi salah satu caranya adalah kita perlu mempelajari yang namanya dependensi agar kita itu bisa menghasilkan basis data yang gampang kita kelola ya, jadi tidak ruwet sekali. Nah, jadi kita mempelajari yang namanya dependensi dan normalisasi. Jadi dependensi dan normalisasi ini tujuannya adalah supaya menghasilkan basis data itu yang tidak ruwet, jadi yang mudah dikelola ya. Jadi nantinya akan mudah kita lakukan modifikasi data. Nah, yang pertama itu adalah dependensi ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari dependensi itu adalah hubungan antar atribut dalam suatu entitas. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih hubungan antara atribut ini, nah disebut dengan dependensi. Oke, nah ini juga ada yang slide yang lebih ini ya, yang lebih agak detail sedikit. Saya lihat mengenai dependensi. Ini ya dependensi. Nah, jadi ini ya, jadi dependensi ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Jadi kalau kita ingin melakukan normalisasi, kita harus paham dulu mengenai dependensi ya, karena basic dari normalisasi itu adalah dependensi. Nah, jadi dependensi itu apa? Jadi dependensi itu adalah menjelaskan hubungan antar atribut atau secara lebih khusus menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut lainnya. Macam-macam dependensi itu ada dependensi fungsional, ada fungsional sepenuhnya, nanti ada dependensi parsial, ada dependensi transitif ya. Nah, ini penjelasan mengenai dependensi. Jadi kita mau melihat bagaimana sih hubungan antara satu atribut dengan atribut lainnya. Apakah antara atribut satu dengan atribut lainnya itu adalah hubungan yang tidak, misalnya artinya mereka tuh saling bergantung gitu kan ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana hubungan antar atribut tersebut. Nah, ini ada macam-macam jenis dependensi ya. Oke, kita balik lagi ke nah ini ya. Nah, jadi di sini tadi ada 4 macam dependensi, yaitu ada dependensi fungsional, fungsional penuh, parsial, dan transitif. Kemarin tuh juga ada yang nanya tentang dependensi trivial, tapi trivial itu jarang loh munculnya. Jadi kita fokus aja yang sering-sering muncul ini ada dependensi fungsional penuh, parsial, sama transitif ya, kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari dependensi fungsional. Nih, dependensi fungsional menggambarkan hubungan antara atribut-atribut dalam suatu relasi. Suatu atribut dikatakan bergantung pada atribut lainnya secara fungsional jika menggunakan harga atribut lain. Contoh seperti ini. Nah, ini notasinya ya. Notasi dependensi fungsional seperti ini. A secara fungsional menentukan B ya, jika A maka B. Jadi notasi seperti ini. Jika A maka B ini adalah A menentukan B. Berarti B ini adalah tergantung dari A gitu ya. Jadi A itu menentukan B. Berarti B ini adalah bergantung pada A. Jadi ingat aja kalau dependensi itu adalah ini notasinya seperti ini. A A secara fungsional menentukan B. Berarti B itu adalah bergantung pada A. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Ya, atributnya seperti ini. A menentukan B, artinya berarti B itu adalah bergantung pada A. Berarti B ini bergantung pada A. A ini menentukan B gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita punya tabel ya, ada tabel mata kuliah, NIM, nama mahasiswa, sama nilai huruf. Nah, kalau kita lihat di sini, nah NIM sama nama mahasiswa kan berarti NIM ini
menentukan nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini bergantung pada NIM ya, karena NIM yang sama pasti nama mahasiswanya sama gitu kan ya. Nah, jadi di sini A itu menentukan B, B itu bergantung pada A. Jadi kalau seandainya kita ngomongin 980001 ya pasti mahasiswa itu namanya Ali Akbar gitu kan ya. Nah, jadi NIM ini menentukan nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini bergantung pada NIM. Nah, seperti itu adalah dependensi fungsional. Ini ada penjelasannya. NIM menentukan nama mahasiswa. Nama mahasiswa bergantung pada NIM. Karena untuk setiap nilai NIM yang sama, maka nama mahasiswa juga sama ya kan. Kalau kita ngomongin 98003 berarti itu adalah Ali Akbar. Nih, meskipun namanya sama gitu ya, namanya sama gitu kan, kadang ada nama orang yang sama ya. Soalnya kalau kita lagi ngomongin 98002 berarti kita lagi ngomongin Budi Haryanto. Jadi NIM itu menentukan nama itu bergantung dengan NIM ya. Kemudian ada lagi mata kuliah NIM sama nilai huruf. Jadi mata kuliah dan NIM itu menentukan nilai huruf, ya kan? Nilai huruf itu bergantung pada mata kuliah dan NIM. Kenapa? Kalau seandainya misalnya kan, Bu, enggak Bu, NIM itu yang menentukan nilai huruf. Tapi kan nilai huruf itu kan banyak ya. Misalnya untuk mata kuliah struktur data nilai dia A. Oh, misalnya Pak Ali Akbar ini ya, misalnya mahasiswa Ali Akbar, NIM-nya adalah 980001. Nama mahasiswa Ali Akbar, nilai hurufnya A. Nah, di sini juga ada nih, NIM 9801 Ali Akbar. Nilai hurufnya adalah B. Nah, kita tidak bisa bilang bahwa NIM itu menentukan nilai huruf. Karena apa? Karena kan mata kuliah itu kan banyak ya. Jadi dia itu tidak bisa nilai huruf ini kita bergantung pada NIM. Nah, karena mata kuliah itu banyak, sehingga dependensi fungsional nilai huruf ini adalah jadi mata kuliah dan NIM itu akan menentukan nilai huruf. Nilai huruf ini bergantung pada mata kuliah dan NIM. Misalnya kalau untuk nama, kalau nama mahasiswa kan pasti bergantungnya pada NIM kan. Nah, tapi kalau untuk nilai huruf itu dia bergantung pada NIM dan nama mata kuliah ya, karena kan nilai huruf itu berbeda-beda kan. Misalnya untuk setiap mata kuliah kan pasti nilainya beda-beda. Nah, sehingga dependensi fungsional untuk yang seperti ini, misalnya nilai huruf itu dia akan bergantung pada NIM dan mata kuliah ya. Nah, karena atribut nilai huruf bergantung pada mata kuliah dan NIM secara bersama-sama, dalam artian mata kuliah dan NIM yang sama, maka nilai huruf juga sama, karena mata kuliah dan NIM merupakan key, bersifat unik. Nah, ya, jadi kalau untuk nama itu ya dia bergantung pada NIM. Tapi kalau untuk nilai huruf ini dia dependensi terhadap NIM dan nama mata kuliah ya, karena nih NIM sama mata kuliah yang sama pasti nilainya sama nih. Nih. Kalau kita berbicara NIM 98001 dan mata kuliah struktur data pasti nilai hurufnya adalah A. Kalau kita berbicara NIM-nya 98001 mata kuliah bahasa Indonesia nilainya B. Karena kalau seandainya mata kuliah ini nggak kita masukkan ke dalam dependensi ini, kalau kita ngomongin NIM 98801 nilainya A, tapi 98001 juga ada yang B. Nah, bagaimana pembedanya? Makanya kita di dalam dependensi ini berarti nilai huruf ini dia bergantung terhadap NIM dan mata kuliah, seperti itu ya. Kalau seandainya nama mahasiswa ini dia hanya bergantung pada NIM saja gitu kan, tidak ada yang mempengaruhinya yang lain. Kalau nilai huruf ini dia bergantung pada mata kuliah dan NIM mahasiswa. Itu adalah contoh dependensi fungsional ya. Ada lagi namanya dependensi penuh. Nih, dependensi penuh itu apa sih artinya? Dependensi penuh itu menunjukkan jika atribut A dan B dalam satu relasi di mana B itu memiliki dependensi fungsional terhadap A, B itu bukan memiliki dependensi terhadap subset A. Nah, contohnya apa? Nih, contohnya ini ya. Misalnya ini,
NIM, nama, ID ruang bukanlah dependensi secara penuh. Karena apa? Kalau namanya dihilangkan, ID ruangnya kita kan tetap tahu ya, berdasarkan dari NIM ya. Ya kan? Tapi kalau seandainya nih, kalau NIM sama nama adalah dependensi penuh. Oke, kita lanjutkan nih, ada contoh yang lain ya. Ini ada contoh dependensi fungsional. Jadi tadi kita katakan dependensi itu adalah ini ya simbolnya. Berarti ini adalah X menentukan Y dan Y itu adalah bergantung pada. Jadi X menentukan Y, berarti Y ini adalah bergantung pada X ya, seperti itu. Nah, kalau dari tabel ini kita lihat coba ya. Ini adalah pembeli, berarti sini ada kota, ada barang dan jumlah. Jadi di sini kita lihat pembeli itu menentukan kota ya. Jadi kalau kita ada tabel penjualan gitu kan, ada nama pembeli, berarti nanti ada kota, berarti pembeli ini adalah menentukan kota. Kota itu adalah bergantung pada pembeli. Kemudian ini ada lagi jumlah. Nah, jumlah pembelian ya, jumlah pembelian. Ini ada jumlah pembelian. Nah, jadi kalau seandainya kita bikin jumlah pembelian itu bergantung pada pembeli, tidak ya? Karena apa? Jadi satu pembeli itu kan bisa membeli banyak barang ya. Nah, jadi kalau jumlah ini dia bergantung pada apa? Berarti jumlah ini dia adalah dependensi terhadap ini ya, terhadap barangnya apa, kemudian pembelinya siapa, seperti itu. Kemudian kota juga bisa ya, dia itu bergantung pada pembelinya siapa, barang yang dibeli apa, seperti itu. Kemudian ini jumlah sama kota, dia itu juga bergantung pada pembelinya siapa, kemudian barang yang dibeli itu apa. Saya gambarkan lagi seperti ini. Misalnya saya sama ya tabel yang tadi ya, misalnya saya itu punya tabel pembelian, isinya adalah pembeli, kota, barang, jumlah ya. Misalnya ada pembeli namanya P1, kotanya adalah Jambi, kemudian barang yang dibeli adalah B1, jumlahnya ada 5. Misalnya ada pembeli P1 juga ya. Misalnya satu pembeli itu dia misalnya beli barang yang namanya B1. Kemudian pembeli yang sama dia beli lagi barang yang lain namanya B2 gitu kan misalnya. Nah, jumlahnya 6 misalnya. Kemudian ada lagi pembeli namanya P2, dia dari Jambi juga. Terganti lah, jangan Jambi lagi. Misalnya dari Padang misalnya ya. Dari Padang, barang yang dia beli adalah B2. Jumlahnya adalah 10. Nah, kita lihat
dependensi fungsionalnya mana? Kita lihat hubungan antar atributnya ya. Kita lihat hubungan antar atribut dari barang ini ya. Berarti di sini atributnya kan ada atribut pembeli, kotak, barang sama jumlah. Nah, kalau kita lihat kota ini dia bergantung pada apa sih? Kalau kita lihat di sini, atribut kota ini ditentukan oleh siapa? Oleh apa gitu? Atribut apa? Pembeli. Pembeli ya. Oke, berarti di sini kita bisa bilang bahwa pembeli ini menentukan atribut kota ya. Jadi kota itu pasti dia bergantung pada pembeli gitu. Nggak bisa kita bilang kota ini bergantung pada barang. Misalnya kita bilang ya, misalnya kota ini bergantung pada barang. Misalnya kalau barangnya B1 pasti Jambi. Enggak. Jangan-jangan nanti di sini misalnya ada juga nih yang barang B1 dibeli oleh orang dari Riau, pembelinya adalah P3, barangnya 5 misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya hubungan antar atributnya bahwa kota ini bergantung pada pembelinya. Kemudian kita ingin melihat jumlah ya, jumlah ini itu bergantung pada siapa? Misalnya kalau kita bilang jumlah itu bergantung pada pembeli. Misalnya kita bilang atribut jumlah itu bergantung pada pembeli. Tapi kita lihat di sini kita mau ngomongin misalnya kita mau ngomongin jumlahnya 5 ya. Jumlah 5 itu bergantung pada pembeli. Jadi misalnya gini, kalau jumlahnya itu 5, nanti pembelinya P1. Oh, belum tentu ya. Nah, di sini juga ada nih 5, tapi pembelinya adalah P3 gitu kan. Nah, jadi kita tidak bisa bilang bahwa jumlah ini itu bergantung pada pembeli, enggak. Jadi jumlah itu berarti dia bergantung pada apa aja kalau jumlah. Jadi kalau kita ngomongin jumlah berarti jumlah ini adalah atribut yang bergantung pada apa aja. Pada apa aja nih? Kalau kita ngomongin jumlah berarti jumlah ini bergantung pada apa aja? Yo. Nih, kita mau ngomongin 5. 5 ini dia tuh bergantung pada apa aja sih? Jumlah ini? Apa aja? Bergantung kepada barang sama pembeli. Barang sama beli ya, iya. Jadi jumlah itu adalah dia bergantung pada jumlah barang dan jumlah ini dia bergantung pada barang apa yang dia beli dan kemudian siapa pembelinya ya kan ya. Kita ngomongin 6. 6 ini jumlah ya, berarti dia itu bergantung pada barang apa yang dibelinya tuh siapa belinya. Nah, jadi berarti di sini kita bisa bilang pembeli barang itu akan menentukan jumlah seperti itu ya. Oke, udah paham ya? Berarti itu adalah dependensi fungsional. Balik lagi contohnya. Nah, di sini ada namanya dependensi fungsional sepenuhnya, penuh ya. Jadi suatu atribut Y mempunyai dependensi fungsional sepenuhnya terhadap atribut X jika Y itu memiliki dependensi fungsional terhadap X dan Y itu tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu entitas pelanggan, di mana atributnya terdiri dari kode pelanggan, nama, kota, sama fax. Nah, yang pertama terdapat dependensi seperti ini. Kode pelanggan, kota, menentukan fax. Kemudian yang kedua, kode pelanggan menentukan fax. Nah, kita lihat ya di sini ya. Berkaitan dengan hal ini terdapat istilah irreducible dependent atau dependensi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi istilah ini identik dengan dependensi fungsional sepenuhnya atau kadang hanya disebut dengan dependensi sepenuhnya. Nah, jadi artinya di sini Y itu tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Kan kalau X itu kan ini ya, ini anggotanya maksudnya kayak ini. Ada kode pelanggan, kota, sama fax. Kemudian kalau kita lihat di sini, kota ini kan sebenarnya nggak terlalu penting ya. Artinya fax ini kan tidak ditentukan oleh kota kan sebenarnya ya. Jadi kalau ada misalnya ada nomor kode pelanggan ya nomor faxnya pasti satu itu kan dia tidak berpengaruh terhadap kota apa pelanggan ini ya kan.
Karena kan kayak kita, kayak nomor handphone mahasiswa. Nomor handphone mahasiswa itu apakah ngaruh terhadap kalian tuh tinggal di mana? Ngaruh nggak kalau di tabel basis data? Kalau kalian pikir-pikir gimana? Ngaruh nggak sih? Tidak, Bu. Nggak ya. Jadi kan nomor handphone itu dia tuh bergantung kepada NIM mahasiswa kan ya. Satu nomor handphone itu pasti dimiliki oleh satu mahasiswa. Artinya di sini nomor handphone itu ya dia bergantung dari NIM mahasiswa. Nah, itu contoh dari dependensi fungsional sepenuhnya ya. Jadi syaratnya di sini adalah Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X dan Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Nah, kalau contoh dari sini berarti yang ini ya, X itu ya dia bergantung kepada kode pelanggan saja, dia itu tidak bergantung pada kota. Nah, jadi seperti ini adalah dependensi fungsional sepenuhnya. Ada lagi nih istilahnya dependensi total ya, misalnya gitu. Suatu atribut Y mempunyai dependensi total terhadap atribut X ya jika Y itu memiliki dependensi fungsional terhadap X dan X juga mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Jadi bisa kita katakan seperti ini ya. Ya kayak kita belajar MATLIS aja ya. Nah, ini contoh dari penerapan MATLIS. Kenapa kita belajar biimplikasi kemarin. Nah, ini. X jika maka Y. Nah, jadi dependensi total itu syaratnya adalah nih ya, X jika maka Y. Artinya X itu bergantung pada Y, Y juga bergantung pada X gitu. Jadi contoh seperti ini. Kode pemasok itu menentukan nama pemasok dan nama pemasok itu juga menentukan kode pemasok. Ini adalah contoh dependensi total. Nah, ada lagi nih namanya dependensi transitif. Dependensi transitif itu adalah ini ya, seperti ini. Nah, kayak apa ya? Kayak kita belajar MATLIS juga ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sifat menghantar ya. Nah, ini contoh penerapannya. Kemarin kita masih melihat MATLIS ini belajar untuk apa sih? Nah, ini contohnya penerapannya nih. Atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila ya Y memiliki dependensi fungsional terhadap X, kemudian Z juga memiliki fungsional terhadap Y. Contoh seperti ini. Jika X ini menentukan Y, kemudian Y menentukan Z, berarti X ini juga menentukan Z. Seperti itu. Contoh seperti ini ya. Kita punya ini kuliah ya. Kuliah itu dia ditentukan oleh ruang dan waktu ya. Berarti kalau ruangnya Merapi dan hari Senin 1, masih pagi kali ya. Senin 1 berarti dia itu adalah kuliahnya adalah jaringan komputer. Jadi sini kuliah itu menentukan ruang dan waktu. Berarti kalau kita lagi ngomongin kuliah, berarti kuliah itu adalah menentukan ruang dan waktu. Berarti kalau ruangnya Merapi hari Senin, berarti itu adalah kuliahnya adalah Jarkom. Seperti itu. Nah, ruang ini menentukan tempat ya. Ruang ini adalah menentukan tempat. Nah, jadi berarti kalau kuliah ini menentukan ruang dan waktu, kemudian ruang itu menentukan tempat, artinya kuliah ini juga menentukan tempat ya, seperti itu transitif ya. Jadi jika X menentukan Y, Y menentukan Z, berarti X ini juga menentukan Z. Gitu. Ya, kita lihat lagi contohnya ya. Yang di ini. Ya, ini contoh dependensi penuh. Nah, ini ya kita tadi pas ngomongin dependensi penuh ya tadi. Nah, syarat dependensi penuh itu adalah jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B itu 10 menit lagi kalian join ya, ntar lagi mau putus nih. B itu memiliki dependensi fungsional secara penuh terhadap A, kemudian B itu bukan memiliki dependensi terhadap subset dari A. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contoh seperti ini. NIM, nama, sama ID ruang. Nah, ini adalah contohnya yang bukan dependensi penuh. Karena apa? Kalau kita hilangkan nama, ya, nama. Kalau kita hilangkan nama, maka NIM dan ID ruang bisa menjadi dependensi penuh. Kenapa? Kalau kita hilangkan nama kan nggak ngaruh ya. Maksudnya ID ruang itu tidak berpengaruh terhadap nama ya.
Karena ID ruang itu adalah dia bergantung hanya pada NIM saja. Nih, ID ruang itu hanya bergantung pada NIM. Jadi kalau kita hilangkan nama, nggak apa-apa kan, nggak ngaruh ya. Jadi tetap ID ruang itu tergantung pada NIM. Jadi kalau NIM-nya A11278, maka ID ruangnya ini. Seperti itu ya. Ini tadi ya, contoh dari dependensi transitif. Nih, misalnya NIP. NIP itu menentukan nama, jabatan, gaji, kode cabang, dan alamat cabang. Ini NIP itu menentukan ini misalnya. Terus kemudian nama, jabatan, gaji, kode cabang, alamat cabang ini adalah ditentukan oleh NIP. Kemudian kode cabang ini menentukan alamat cabang. Sehingga NIP ini juga menentukan alamat cabang. Itu ya. Itu contoh dari dependensi transitif. Ini banyak sekali ya contohnya ya. Misalnya, itu lagi deh contohnya. Ini sama ya kayak yang tadi. Ini sama kayak contoh yang di ini sama contohnya. Ini sama. Oh, sama semua nih contohnya. Udah. Ini juga sama contoh-contoh barang. Nah, seperti itu. Jadi, ya dipahami saja bagaimana bentuk dependensi fungsional itu seperti apa, dependensi total seperti apa, dependensi parsial seperti apa, sama dependensi transitif itu seperti apa. Karena dengan kita memahami dependensi ini, kita memiliki skill atau nanti kita akan melakukan normalisasi karena normalisasi itu membutuhkan pemahaman mengenai dependensi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai normalisasi ya. Apa sih normalisasi? Nah ini ya. Normalisasi itu adalah proses untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali. Nah, di sini. Jadi normalisasi itu tujuan kita melakukan normalisasi ini adalah untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali. Jadi kita sudah mendapatkan basis data itu yang sudah terbebas dari yang namanya redundansi, apa lagi ya, ganda, ada anomali seperti itu kan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan struktur tabel relasi yang bebas dari anomali. Nah, ini juga ya, normalisasi juga merupakan proses pembentukan struktur basis data sehingga ambiguity ya atau yang ambigu itu dapat bisa dihilangkan ya, karena tujuan dari kita membuat basis data itu kan supaya data itu bisa dikoordinasikan dengan baik ya, sehingga menghasilkan informasi dan tidak ada yang ambigu di dalamnya. Nah, ini ya, apa sih alasannya kenapa harus melakukan normalisasi? Ini alasannya ya. Jadi supaya kita mengoptimalkan struktur-struktur tabel. Jadi kita menghasilkan tabel basis data yang sudah baik ya, tidak ada lagi yang mengandung redundansi, tidak ada yang mengandung ambiguitas, kemudian format datanya sama semua gitu. Jadi nah tujuannya apa lagi? Supaya dengan data yang dengan struktur tabel yang baik tadi, sehingga dapat meningkatkan kecepatan akses. Jadi bayangkan kalau seandainya kita mempunyai tabel yang mengandung redundan, ya banyak sekali data yang redundan, ganda gitu kan. Kalau kita ingin mengquery sesuatu pasti lama sekali itu prosesnya kan, karena banyak data yang redundan ya, yang double-double seperti itu. Nah, sehingga aksesnya lambat. Nah, dengan kita mempunyai struktur data yang baik, struktur tabel yang baik, maka bisa meningkatkan kecepatan akses. Yang ketiga, apalagi tujuan normalisasi ini adalah menghilangkan pemasukan data yang sama. Jadi kita tidak perlu memasukkan data yang sama berkali-kali gitu kan ya, berkali-kali. Contohnya seperti apa sih kalau dimasukin data yang berkali-kali itu ya? Nah, misalnya saya gambar seperti ini. Misalnya kita punya basis data seperti ini. Anggap aja basis data mahasiswa gitu ya. Nah, saya seperti ini, saya punya tabel di sini kemudian
apalagi ini nama alamat misalnya. Anggap aja di dalam sini itu ada kolom yang namanya prodi gitu kan, prodi, kemudian jurusan. Coba yang kita punya tabel seperti ini. Ini tabel mahasiswa yang terdiri dari atributnya itu adalah NIM, nama, alamat, prodi, dan jurusan. Nah, kemudian kita juga punya tabel ya, tabel basis data namanya tabel prodi. Misalnya kita punya tabel prodi ya. Kemudian di sini ada ID prodi, ada nama prodi, ada jurusan. Nah, bayangkan kita masukin datanya tuh berkali-kali, misalnya ini ada nama, misalnya ini mahasiswa S1 misalnya, namanya Adi, alamatnya Jambi, prodinya SI, jurusannya jurusan sih, ya namanya jurusannya adalah informatika dan teknik elektro. Informatika, saya jurusannya adalah informatika. Kemudian ada lagi mahasiswa F1E2, namanya Budi. Alamatnya Jambi, prodinya SI, ini sama. Capek banget kan? Terus ada lagi tabel prodi, namanya ID prodi. Prodi nomor 1, nama prodinya adalah SI, jurusannya informatika. Oke. Nah, tabel seperti ini tidak baik ya, tidak baik. Kenapa? Kita di sini akan memasukkan data itu berkali-kali. Misalnya kita akan masukin data prodi, kita akan masukin data jurusan juga gitu kan. Nah, lebih baik kita perbaiki yang tabel prodi sama jurusan yang ini, kolom yang ini kita hapus. Kita ganti, kalau seandainya pengen tahu mahasiswa ini prodi mana ya tinggal bikin aja kolom 1, yaitu adalah ID prodi ya. Nah, ini ada ID prodi. Kalau ngomongin ID prodinya nomor 1, ya pastilah nama prodi itu SI dan jurusannya informatika ya, seperti itu. Ini adalah contoh tabel yang tidak baik ya, jadi seperti itu. Tadi, nah makanya tujuan dari normalisasi itu adalah menghindari pemasukan data yang berkali-kali. Contohnya seperti ini tadi kan, kita masukin nama prodi itu dan jurusan itu berkali-kali. Padahal ini bisa kita perbaiki dengan ini prodi dan jurusannya kita ganti dengan menjadi tabel jadi kolom ini ya, jadi kolom ID prodi. Karena kalau kita ngomongin ID prodi, pasti dalamnya ada data prodi dan jurusan seperti itu. Itu adalah tujuan dari normalisasi ya. Kemudian ini tujuan yang lainnya adalah menghilangkan redundansi ya, kemudian lebih efisien dalam menggunakan media penyimpanan. Iya dong, kalau seandainya banyak banget nih data yang redundan, terdapat fakta turunan segala macam, itu kan memerlukan media penyimpanan yang banyak ya. Nah, makanya dengan normalisasi ini kita bisa lebih mengefisienkan dalam media penyimpanan ya. Jadi tidak ada lagi data-data redundan. Oke, kemudian menghindari anomali, kemudian integritas data juga meningkat. Oke, ini waktunya udah habis, ini zoomnya, tinggal kalian silakan ini ya. Ini ntar lagi putus nih ya, beberapa detik lagi, 1 menit lagi putus. Silakan nanti kalian join lagi ya. Belum ya ini? Oke, silakan. Kapan ini putusnya? Ya udah. Oke, masih bisa nih ya, 1 menit. Oke, nah ini ada beberapa bentuk dari normalisasi. Yang pertama adalah first normal form. Yang kedua adalah